Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridhillah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، خصوصا مؤسس هذه المصلى بيت الرحمن. بسم الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Lubbul Hadis bab 5 ya, halaman 23. Bab kelima tentang keutamaan iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu iman. Iman itu kalau diterjemahkan gampangannya percaya. Percaya itu ma'rifatun, mengetahui bil qalbi dengan hati, yakin dengan seyakin-yakinnya dalam hatinya. Yang 6 itu iman pada Allah, berarti yakin dengan Allah. Kemudian iman kepada malaikat Allah, yakin dengan adanya malaikat, bahwa malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan. Kalau dalam Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abin wa la aqla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa ibu, enggak makan, enggak minum, juga tidur. Malaikat makhluk suci yang gak pernah berbuat dosa. Kita wajib iman, percaya, tapi gak wajib untuk membuktikan. Nah kalau disamperin malaikat ya malah serem ya. Ya paling-paling yang nyamperin Israel masalahnya. Kalau Jibril udah gak mungkin nyamperin kita. Nah iya. Kemudian yang ketiga, iman pada kitab Allah. Kitab apa Rasul? Yang nomor 3, kitab. 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, yang semuanya wajib kita imani, tapi yang bisa kita saksikan tinggal 1, Quran, Taurat pada Nabi Musa, bentuknya kayak apa, pakai bahasa apa ya nggak tahu. Zabur pada Nabi Daud ya sama. Kemudian Injil, apakah sama dengan yang dipakai saudara kita yang Nasrani? Wallahu a'lam. Tapi yang penting yang kita imani bahwa ketiga kitab itu ajarannya sama, bahwa Allah itu esa, Allah itu 1, bukan 3. Nah yang keempat, Quran. Nah itu baru yang bisa kita lihat, kita saksikan sampai sekarang. Kemudian iman kepada Rasul, terakhir ditutup oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar ada orang wasih ngomong Arab, jenggotnya panjang, pakai udeng-udeng kayak ban Vespa ditempel di pala.
Kalau dia ngaku sebagai nabi, wajib hukumnya untuk tidak percaya. Nah iya, wong zaman sekarang itu, ya bukan zaman sekarang lah, ya dari zaman Rasulullah wafat, itu asal ada orang ngaku nabi, pengikutnya ya ada aja. Yang dulu siapa namanya, Ahmad Musodik, ya, mantan pelatih bulu tangkis, pensiun, nyoba-nyoba jadi nabi. Begitu di penjara, kapok jadi nabi. Kan sering kan kita melihat berita di TV, orang ngaku jadi nabi. Wajib hukumnya untuk tidak percaya. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kita wajib iman mengenai datangnya kapan, wallahu a'lam. Kalau tanda-tanda, Rasulullah udah sering ngasih tahu. Kiamat itu nanti hari Jumat. Sekarang udah Senin. Sekarang udah Senin. Tinggal Selasa, Rabu, Kamis. Tapi Jumat kapan ya wallahu a'lam. Wong Jumat insya Allah masih banyak. Tapi kalau ngelihat tanda-tandanya yo, lah iya yo nggak tahu, wong pokoknya Jumat, tapi nggak tahu. Kemudian iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah bagi kita ya gaib. Kita hanya bisa berencana, misalnya nanti selesai ngaji kita bisa berencana A, B, C, D mau gini. Tapi nanti jadian bener apa enggak, ya enggak tahu. Nah itu iman. Artinya meyakini 6 itu loh. Lah apakah cukup diyakini kemudian wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau hanya baru diyakini saja, orang-orang kebatinan. Kalau di Jawa itu dulu ada aliran-aliran Serat Centani, Hidayat Jati. Kalau di Sunda Sunda Wiwitan ya. Ya mereka meyakini adanya Tuhan, itu meyakini akan adanya kiamat, meyakini, tapi tidak diucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Apakah cukup dengan 2 kalimat syahadat? Ya enggak, harus dibuktikan wa amalun bil arkan, yaitu dengan rukun Islam yang 5. Jadi iman itu awalnya hatinya harus yakin dulu, kemudian dibuktikan dengan 2 kalimat syahadat, diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru dibuktikan dengan wa amalun bil arkan. Ya salat, sholat, zakat, puasa, haji, manis tato ilaihi sabila, bagi yang mampu. Lah kita ngaji, kita berbuat baik dengan tetangga kanan kiri, ini dalam rangka wa amalun bil arkan, yaitu membuktikan iman selain dengan hati, selain dengan ucapan, yo dengan perbuatan. Tiap hari Senin kita kumpul di sini baca Quran, kita ngaji hadis-hadis Rasulullah. Ini dalam rangka wa amalun bil arkan, membuktikan iman itu dengan perbuatan. Ngakunya iman tapi kok syahadat enggak, terus sholat yo enggak, berarti yo tadi baru kebatinannya saja. Kalau sudah diucapkan tapi belum sholat, belum apa, yo belum lengkap. Paket lengkap ya 3 itu, hatinya, mulutnya, badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu iman uryanun. Rasulullah membahasakan telanjang. Iman itu ibarat orang masih telanjang. Kemudian walibasuhu, pakaiannya at-taqwa. Takwa itu menjalani perintah, menjauhi larangan.
Jadi kalau hanya orang ngaku iman tapi perintahnya nggak dijalani, larangannya nggak dijauhi, berarti itu sama saja ibarat orang masih telanjang, malu keluar rumah ya. Lah apakah cuma pakaian? Enggak, yo biar lengkap. Wazinatuhu, ada perhiasannya, biar lengkap pakaiannya kan tentu ada hiasan, apalagi perempuan yo, hiasannya banyak. Lah hiasannya iman itu apa? Al-haya'u, malu. Orang ngakunya iman nggak punya malu, malah malu-maluin. Lah iya, malu itu sebagian dari iman. Karena zina itu bukan zina itu ya, bukan zina itu artinya perhiasan. Perhiasannya iman itu adalah malu. Al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman. Lah kadang malah umat Islam bukannya punya sifat malu, malah maluin. Umpama pekerjaan sama, itu kegiatan sama, tapi dilakukan orang berbeda, itu akan kadang menimbulkan persepsi atau anggapan berbeda. Umpama orang sini gang 1 blok D ada yang hajatan, biasanya kan ada hiburannya organ tunggal, apa namanya, dangdutan. Lah itu kalau yang nyawer orang biasa, orang nyebutnya biasa. Coba seandainya saya diundang langsung datang ikut naik ke panggung nyawer, terus tanggapan ibu gimana? Luar biasa. Malu-maluin Ustadz ikut nyawer. Lah iya kan, kalau yang nyawer itu orang biasa, orang tanggapannya biasa. Lah iya, makanya maluin alias gak punya malu. Lah kayak kita yang udah umur segini, kalau anak-anak kita cucu yang umur belasan, umur masih pakai kaos apa yang ngepres itu, kaos ketat, celana ketat, jalan. Kalau yang umur belasan, orang nganggapnya biasa. Coba yang umur segini, malu-maluin, gak punya malu. Iya, padahal pakaiannya sama loh ya, tergantung yang pakai siapa. Ada yang gak malu. Lah iya, makanya itu nggak punya malu. Kalau yang pakai masih muda, masih seger, biasa. Tapi kalau yang pakai udah sepuh, apalagi rajin hadir ke majelis taklim, kok pakaiannya nggak pantas, yo maluin. Iya, lah makanya agar iman kita ini ada hiasannya, al-haya'u, sifat malu itu jangan sampai hilang. Kita bisa menempatkan diri kita ini, saya ini siapa, saya ini umur berapa. Lah kalau anak begini nih makan sambil lari-larian, sambil jalan-jalanan, pantas aja ya ini kan, sambil makan gitu, sambil digigit, lari sono lari. Coba kita sambil makan sambil jalan, ya Allah, orang tua nggak punya malu. Makanya untuk jaga iman salah satunya dengan jaga malu. Kita ini siapa, berada di mana, kan ada tempatnya masing-masing. Wasamratuhu, dan buahnya, al ilmu, yaitu ilmu. Nah, siang ini kita kumpul begini kan dalam rangka biar iman kita ini ada buahnya, yaitu ilmu. Jadi iman itu kalau cuma iman doang, cuma iman tok, dianggapnya oleh Rasulullah seperti telanjang. Pakaiannya itu adalah jalani perintah, menjauhi larangan alias takwa. Kemudian perhiasannya adalah al-haya'u, malu. Kemudian buahnya adalah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. La imana, tiada iman, alias tidak sempurna imannya, tidak benar imannya,
Liman untuk seseorang la amanata lahu yang tidak bisa memelihara atau menjaga amanah. Kemarin kan kita lihat lagi disumpah ya untuk 5 tahun ke depan jaga amanah orang 200 juta lebih ya penduduk Indonesia ya. Nah walaupun mungkin dulu nggak milih kan tetap nanti yang nanggung amanah kan ya kemarin disumpah hari Minggu kemarin. Kemudian para menteri-menterinya, kemudian nanti kalau pilihan gubernur itu kan nanggung atau disumpah untuk memegang amanah. Lah orang yang bisa menjaga amanah maka akan sempurna imannya, tapi yang nggak bisa jaga amanah ya nggak sempurna imannya. Kita semua ini adalah orang yang menanggung amanah. Hanya beda-beda saja amanahnya. Kalau suami ya diamanai istri sama anak-anaknya, istri ya diamanai anak-anak. Lah kita kalau enggak itu ya diamanai diri sendiri. Dan bahkan kadang yang sering terlewatkan itu padahal ini sama-sama amanah loh. Kalau ada orang nitip salam, kalau nitip barang kita ingat umpama dititipin air, Bu ntar air punya kasih itu ya. Asal kita yang lihat barangnya kan kayak ingetan. Oh iya ini titipannya untuk Bu itu. Iya dosa tuh. Lah ini makanya salam itu kan misalnya kita ketemu orang, Bu itu kabarnya gimana? Oh sehat, alhamdulillah sering ketemu kok. Oh iya kalau ketemu nitip salam ya. Kita kan bilangnya sering, iya gitu ya. Maka wajib hukumnya untuk menyampaikan ke orang tersebut. Kecuali kalau kita bilang mohon maaf saya orangnya pelupa. Nah, ya daripada kita menerima amanah itu hukumnya sunnah, menyampaikan amanah hukumnya wajib. Misalnya tadi lo ada orang nitip salam, kita terima itu hukumnya sunnah, pahala sunnah yang kita peroleh. Lah kemudian menyampaikan ke orang yang bersangkutan itu hukumnya wajib, ya pahala wajib yang kita dapat. Lah kalau sunnah diterima berpahala, ditinggal nggak apa-apa, nerima amanah. Lah menyampaikan amanah itu hukumnya wajib, dikerjakan pahalanya pahala wajib, ditinggal dosa. Makanya abot amanah. Allah gitu gimana? Lah insya Allah itu insya Allah iya apa insya Allah enggak. Kalau saya pribadi biasanya ya begitu. Saya nggak janji bisa menyampaikan amanah, kalau ketemu insya Allah saya sampaikan. Berarti kita apa ya ngambang malah ya. Ya tapi tadi daripada kita lupa kena hukum dosa. Ini masalahnya nggak ada barangnya, nggak kelihatan. Lah kalau ada kelihatan, misalnya ada titipan oleh-oleh, titipan makanan, kan kelihatan barangnya. Ingat orangnya, oh iya. Lah kalau salam nggak ada barangnya, sering lupa. Saya juga sama, ya Allah lupa. Lah kalau sekarang sih alhamdulillah ada ini ya. Kalau lupa tinggal begini. Assalamualaikum, mohon maaf Bang, tadi dapat salam dari Pak ini. Tadi pas ketemu lupa. Pakai WA, pakai telepon. Kalau dulu cuman kadang pakai telepon ya, kadang ya lupa juga. Nah iya. Kadang nih ya. Apa namanya kalau dititipi barang, insya Allah loh kita asal melihat barangnya kan keingetan. Tapi kalau dititipi salam yang enggak ada barangnya itu seringnya lupa. Makanya kalau zaman sekarang ya mending kalau ada orang nitip salam kasih nomor teleponnya aja. Oh ini saya kasih nomor teleponnya loh. Langsung bisa komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Hatta yuhibba, sehingga ia mencintai, menyukai, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti ia mencintai, menyukai dirinya sendiri. Ini yo bukan perkara mudah ya. Tanda orang imannya sempurna itu ketika ia mau melakukan apa-apa diukur dengan dirinya.
Kalau saya nggak mau dimaki-maki, ya saya nggak akan maki-maki orang. Kalau saya nggak mau utangnya berlarut-larut, nggak bayar-bayar, ya saya nggak akan berlarut-larut bayar utang. Itu artinya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang kalau mau ngapa-ngapain diukur dulu dengan dirinya. Itu tanda iman sempurna. Kalau kita pengen omongan kita didengerin, kalau ada orang ngomong ya didengerin, diperhatiin. Wong orang hidup itu kan kayak orang ngaca ya. Orang ngaca gitu bercermin. Kalau di kaca itu kok gambarnya senyum, berarti di sininya senyum. Kalau di kaca itu kok gambarnya manyun, bibirnya maju ke depan, ngumpul semua. Oh berarti yang aslinya ya begitu. Nah, lah iya, orang hidup itu kan kayak orang berkaca pada sebenarnya. Lah kalau ketemu orang kita salamnya baik, senyum baik, insya Allah ya balasannya baik. Begitupun sebaliknya. Nah, tanda iman sempurna itu adalah ketika dirinya bisa mengukur dengan saudaranya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Air mati sini ya. Iya, Kemarin di adik itu di Kesemek ada kali